ini kebenaran kepala pas pampres, bukan periode yang sekarang. Saya cerita, saya nggak sebut-sebut yang lama. Kepala pas pampres beberapa periode yang lalu datang ke saya, dok, saya ini sakit darah tinggi dok, tensi saya normal sekarang, tapi saya harus minum obat seumur hidup dok. Obatnya kaptopril, saya bosan minum obat ini. Bisa nggak dok saya nggak minum obat ini? Saya pada waktu itu terkenal sebagai terkun mbak, dokter plus dukun itu ya. Jadi datang ke saya pengen nggak pakai obat. Saya bilang ke bapak itu, baik pak, kita coba. Obat saya stop, saya kasih apa? Timun, seledri, bawang putih, pisang raja, kurma. Pulang pak, kontrol lagi minggu depan. Apa yang terjadi setelah minggu depan? Tensinya tambah naik pak. Dokter gimana sih dok? Bukannya stabil kok malah naik. Kenapa ini dok? Wah, saya ngeliat tampangnya udah serem banget itu kan. Yaudah deh pak, saya coba lagi, dosis saya naikkan pak. Timun dinaikkan, bawang putih dinaikkan, pisang raja dinaikkan, kurma dinaikkan. Orang bilang belenger nih orang gitu ya. Kontrol lagi pak minggu depan. Apa yang terjadi pak? Setelah minggu depan tensi tidak turun-turun. Saya pada waktu itu sempat hopeless. Aduh, harus gimana lagi? Dan bapak itu bilang ke saya, ini real pengalaman saya ketika praktek, dan real saya menggunakan terapi ini adalah pasien pertama saya. Saya pada waktu bilang ke bapak itu begini. Tapi sebelum bapak itu bilang ke saya, dok, ini udah nggak berhasil dok. Apakah saya harus kembali ke kaptopril lagi? Tapi sama aja dong, percuma kalau saya harus kembali ke kaptopril lagi. Saya bilang ke bapak itu, Pak, saya sebenarnya punya sebuah pengobatan. Pengobatan ini belum pernah saya gunakan, Pak. Jadi kalau bapak mau, Pak, bapak adalah pasien pertama saya yang mau saya coba dengan terapi ini, Pak. Daripada bawa pulang nggak bawa apa-apa, kalau bapak pun mau. Dia mikir, ya udah dok, daripada saya pulang nggak bawa apa-apa, boleh dah, saya coba. Ini luar biasa ini, ya. Akhirnya saya bilang kepada bapak itu, baik pak, saya coba terapi ini. Kalau 2 minggu tidak ada perubahan, bapak nggak usah ketemu saya lagi. Tetapi kalau bapak ada perubahan setelah 2 minggu, tolong pak ketemu saya lagi selama 2 minggu. Tapi kalau tidak ada perubahan pak, bapak nggak usah ketemu saya lagi, berarti saya gagal. Dia mikir berapa saat. Baik dok, apa terapinya? Sederhana pak pada waktu itu. Saya suruh apa bapak itu? Siap dok, apa yang dokter lakukan? Saya bilang ke bapak itu, Pak, tolong bapak senyum sehari 20 kali pak. Dan setiap kali senyum selama 20 detik. Gila nih kali dokter ya. Bukan dikasih obat malah dikali senyum gitu ya. Sudah pak, jalankan saja. Kalau tidak sembuh nggak usah ketemu saya lagi. Tapi kalau sembuh tolong 2 minggu ketemu saya lagi. Dia mikir, baik dok, tapi bagaimana kalau saya tidak bisa senyum? Ya udah pak, ngelihat kaca senyum sendiri. Saya suruh begitu. Ini jujur saja, ini kasus pertama saya, dan saya waktu itu nekat saja karena saya sudah hopeless, harus bagaimana lagi kan, daripada dia tidak mau kembali ke kaptopril. Akhirnya di luar perkiraan saya pak, ternyata bapak yang kepala pas pampres itu datang ke saya lagi pada waktu 2 minggu kemudian sambil senyum-senyum. Berarti kesimpulannya pak, sembuh pak. Kenapa kok bisa sembuh? Ini yang pertanyaan cukup mendasar. Kenapa kok senyum bisa sembuh? Sampai-sampai itu ajudannya bingung sama saya. Dokter, itu bapak diapain dok? Biasanya kalau upacara marah-marah, sekarang senyum-senyum. Baca koran, senyum-senyum. Bengong sedikit, senyum-senyum. Saya bilang memang target terapinya begitu, harus 20 kali sehari. Ternyata penelitian menunjukkan orang yang senyum sebanyak 20 kali sehari dengan durasi 20 detik setiap senyumnya, maka otak akan mengeluarkan sejenis zat yang namanya beta endorfin. Apa itu beta endorfin? Beta endogenous morfin, atau morfin yang dihasilkan alami oleh tubuh. Maka itu kalau orang yang biasa makan morfin, biasanya tubuhnya tidak bisa memproduksi morfin lagi.
Jadi kalau orang yang banyak senyum Pak, ternyata morfinnya semakin banyak. Dan ternyata fungsi beta endorfin itu adalah melebarkan pembuluh darah. Maka itu orang yang rajin senyum, itu adalah pembuluh darahnya lebar dan tercegah dari penyakit hipertensi. Tapi penelitian menunjukkan harus berapa kali tadi? 20 kali sehari. 19 kali aja nggak ngefek Pak. Gitu ya. Dan tidak boleh dirapel. 20 kali 20 detik berarti berapa? 400 detik sekaligus saja nggak ngefek Pak. Yang ada kering itu gigi gitu ya. Jadi senyum yang berefek itu harus intermiten. Sekarang senyum, nanti senyum, nanti senyum. Ada lagi tuh pasien yang nyeletuk, dok, tetangga saya tuh sering senyum stroke juga. Saya bilang Pak, kalau ada orang yang rajin senyum tapi juga kena darah tinggi juga, berarti senyumnya nggak ikhlas. Ngelihat orang melarat senyum-senyum, orang susah senyum-senyum. Nah ini senyum yang nggak bermanfaat Pak. Jadi senyum yang berefek itu adalah senyum yang dihasilkan dari hati yang datangnya ikhlas karena Allah Pak, bukan karena siapapun. Ya, jadi mulai sekarang harus berapa kali tadi? 20 kali penelitiannya. Karena senyum 20 kali akan mengeluarkan sejenis zat di dalam tubuh yang fungsinya melebarkan pembuluh darah. Maka itu orang-orang yang sakit darah tinggi, protap pertama saya apa? Senyum. Orang yang sakit jantung, senyum. Orang yang sakit stroke, senyum dulu. Kalau dia nggak bisa senyum Pak, berarti gagal pengobatannya.